Kami percaya bahwa Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus menyelamatkan dan kematian yang dialami oleh Yesus bukanlah peristiwa kematian. Bagaimana situasi batin kita yang percaya kepadanya. Keselamatan itulah yang ditunjukkan oleh hanya Tuhan yang tahu semua bila kau susah. Kehadiran dengan almarhumah ini mungkin ada dosa, ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Pada kesempatan ini kita mohon rahmat pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan saudari kami Perawati. Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Teguhkanlah harapan kami bahwa saudari kami almarhum Ibu Perawati Talungsina Baru yang sudah berpulang ini perjalanan dunia ini. Semoga dengan sabda-Mu kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi peristiwa duka cita ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia membangun Dia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagialah, kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa tak berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lama sabatkan, artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggal? Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucurkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabur bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bahu prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu
perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita telah mendengarkan kisah peristiwa kematian Yesus. Sudah saya katakan tadi bahwa kematian yang dialami oleh Yesus bukanlah kematian yang konyol, tetapi kematian bukan dalam hitam. Karena warna merah itu menyimbolkan atau melambangkan suatu kemuliaan dari peristiwa kematian yang dialami oleh Yesus. Dan inilah yang kita dengar dalam peristiwa kematian yang diutarakan oleh Injil Lukas, Injil Matius yang kita dengar pada malam hari ini. Hal yang pertama yang perlu kita petik dari peristiwa kematian Yesus. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita berhadapan dengan peristiwa kematian. Bagaimana situasi batin kita ketika kita mengalami peristiwa kematian. Yesus telah menunjukkan hal itu kepada kita. Dia menyerahkan diri secara total. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Bapa, siapa saja yang kadang-kadang ketika kita berhadapan orang yang dan saat-saat akhir hidupnya kadang-kadang begitu gelisah. Kadang-kadang begitu gelisah. Bahkan sakit yang sudah berkepanjangan, yang sebenarnya sudah mau mati, tetapi ya, dia di dalam suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi Yesus mau mengajak kepada kita bahwa dalam situasi seperti ini, mari kita berpasrah. Kita berpasrah kepada Allah, pemberi segala hidup itu. Karena dari sanalah kita berasal, maka akan ke sana pula kita akan kembali. Yesus yang adalah guru kita, dia sudah memberikan total kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada suatu peristiwa yang menarik ketika kurang lebih jam 3 Yesus wafat, bahwa kubur-kubur semua itu terbuka. Orang-orang kudus yang sudah mati turut bangkit pada saat itu. Apa yang mau dikatakan dari teks ini? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sudah saya katakan sekali lagi, kematian suatu kemuliaan. Dengan darah Kristus, dengan disalibkan, justru dia membawa keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Keselamatan itulah yang ditunjukkan oleh peristiwa terbuka. Orang-orang yang kudus yang sudah meninggalkan, sehingga kita memperoleh rahmat pengudusan itu. Baik itu ibadat-ibadat dirakakan, atau ibadat malam ketiga, malam ke-7, malam ke-40, dan seterusnya. Ini supaya kita mendapat rahmat pengudusan yang akan menjemput kita lewat peristiwa kematian. Supaya dia akan menghantar kita kepada rumah yang telah disediakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada juga peristiwa tirai bait suci itu terbelah bagi dua. Artinya perjanjian lama beralih ke perjanjian baru. Yang dulu perjanjian lama, misalnya dalam ajaran gereja Katolik, kalau orang mau mengaku dosa, orang mau menerima sakramen pertobatan, harus disampaikan lewat imam rahmat pengudusan. Baik itu ketika mendapat rahmat baptisan, ataupun ketika mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi. Saudari kita ini telah memperoleh rahmat pengudusan dengan lewat pengorbanan Kristus, lewat kematian Kristus, kita memperoleh keselamatan, termasuk saudari almarhumah
Firawati yang kita doakan pada kesempatan ini. Semoga kita senantiasa terus mendukung dengan doa-doa kita. Semoga kita semua senantiasa memperoleh rahmat keteguhan iman, khususnya segenap anggota keluarga. Dan juga bagi saudari kita ini, semoga ia boleh diampuni dosa-dosanya dan ia boleh memperoleh rumah kediaman abadi seperti yang telah Kristus janjikan kepada kita sekalian. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah yang kekal, Engkau menghibur kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudari kami, Firawati Valentina baru yang dari kuburnya, Allah menunjukkan kemurahan hatinya kepada saudari kita ini, supaya ia mengambil bagian dalam kemenangan kebangkitan itu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kelemahan yang pernah dilakukan oleh saudari kita Firawati selama hidupnya. Dan semoga dengan rahmat pengampunan itu, Engkau boleh layakan dia untuk menikmati kebahagiaan bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah berkenan menyatakan belas kasih-Nya kepada segenap anggota keluarga yang ditinggalkan. Semoga lewat peristiwa duka cita ini, mereka boleh diberikan rahmat keteguhan iman, ketabahan dalam menghadapi peristiwa duka cita ini. Dan semoga di dalam masa hidup mereka selanjutnya, segala amal baik, segala kebaikan dan kelakuan hidup yang diberikan, yang dicontohkan oleh orang yang mereka kasihi ini, mereka boleh teruskan dalam kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami telah berdoa bagi segenap anggota keluarga yang mungkin saja dalam rencana perjalanan menuju ke tempat ini untuk berbagi duka cita bersama dengan segenap anggota keluarga. Kuatkanlah iman, harap kasih-Mu di dalam pengabdian demi cinta dan setiamu. Oh
kau bimbang, jangan kau ragu, Tuhan sertamu. Kuatkanlah iman, harap kasih-Mu di dalam pengabdian, demi cinta dan setiamu. Oh, janganlah kau bimbang, jangan kau ragu, Tuhan sertamu. Semua doa-doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami juga memohon doa darimu. Semoga Engkau senantiasa mendoakan segenap anggota keluarga yang masih berjuang di dunia ini, dan juga mendoakan almarhumah Ibu Herawati. Mari kita doakan 3 kali. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau oleh para wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau oleh para wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal, dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menghibur dan menguatkan kami. Pandanglah kami dengan penuh kasih sayang, dan tinggallah bersama kami, sampai kami bangkit dengan tubuh yang mulia, untuk masuk dalam kehidupan yang tak berkesudahan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian, segenap anggota keluarga yang berduka, senantiasa dilindungi, dipimpin dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kesukaran menghimpit hidup. Bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tak
kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Clemens, Doakanlah kami, Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. SSD, terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSD. Karena subscribe itu gratis.